Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisturukum ya ala dargi wa ya ala batin wa ya ala nawbati wa ya ala nur. Amma ba'd. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali di rutinan malam Kamis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat yang hadir khususnya, dan kita semua dijadikan orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat, diberi husnul khatimah setelah umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-35. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fidarain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa 'ifatin adamur ridha minka anha. Qala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba 'aliman yarda an nafsihi. Fa ayyu ilmin li 'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Beliau Imam Ibnu Athaillah berkata, asal dari segala maksiat, wa ghaflatin dan kelalaian, wa syahwatin dan syahwat ambisi, ar-ridha 'anil nafsi adalah karena selalu puas dengan nafsunya atau ridho dengan nafsunya. Dan asal setiap ketaatan, kesadaran serta penjagaan diri adalah karena tidak ridho, tidak adanya ridho darimu dari nafsu. Jadi asal semua kejelekan, sumber semua petaka dan dosa adalah gara-gara selalu menturuti nafsu, ridho dengan nafsunya. Sebaliknya, sumber asal muasal dari seluruh kebaikan dan ketaatan adalah tidak ridho, tidak menturuti nafsu atau melawan nafsu. Dan sungguh engkau berteman dengan orang yang bodoh, yang tidak ridho dengan nafsunya, selalu melawan nafsunya, itu lebih baik daripada engkau berteman dengan orang yang alim, yang selalu menturuti hawa nafsunya, ridho dengan nafsunya. Kenapa? Karena bagaimana bisa disebut ilmu yang membawa manfaat untuk orang yang alim jika dia selalu menturuti nafsunya, ridho dengan nafsunya? Dan bagaimana disebut kebodohan untuk orang yang bodoh jika dia tidak menturuti nafsunya, melawan nafsunya? Jadi kalau ada orang alim selalu mengikuti hawa nafsu, ya jadinya bodoh. Tapi ada orang yang bodoh selalu melawan nafsunya, maka tidak ada kebodohan pada orang tersebut. Berarti akan jadi alim, akan jadi orang yang pintar, selamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini intinya beliau menasihatkan bahwasanya kita semua itu kalau pengen selamat dari kerugian, selamat dari dosa, selamat dari kemaksiatan, maka sumber utamanya adalah lawan hawa nafsu. Sebaliknya, orang yang selalu melakukan dosa, jauh dari ketaatan,
sumber utamanya karena selalu menturuti ridho dengan nafsunya. Dan ini kita diingatkan, memang manusia itu mempunyai hawa nafsu dalam dirinya. Dalam diri manusia ini ada dua kekuatan yang saling serang, saling melumpuhkan. Yang pertama, Allah naruh kekuatan akal. Yang kedua, Allah naruh kekuatan nafsu. Jadi dalam diri kita itu ada akal, ada nafsu. Akal ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, ditanya oleh Allah, ya aklu, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Maka akal menjawab, anta rabbi wa ana abduk. Engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hambamu. Ini akal. Karena itu kalau ada orang yang akalnya ini lebih kuat dari nafsunya, maka dia jadi orang baik. Karena akal pada asli penciptaannya memang kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya nafsu ketika diciptakan oleh Allah, ya nafsu, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Maka dia menjawab, anta anta wa ana ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Jawabannya nafsu. Ditanya sama Allah, siapa aku, siapa kamu? Engkau ya engkau, aku ya aku. Ketika nafsu disuruh akbil, menghadap, maka dia malah berpaling. Disuruh berpaling, dia malah menghadap. Ini sudah jadi tabiat dari nafsu. Selalu pengen berontak jika tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, dua-duanya ini dimasukkan oleh Allah dalam diri manusia. Ada akal, ada nafsu. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid mengatakan akal ini diperkuat oleh yang namanya ba'ith. Ba'ith itu bisikan pendorong. Kalau Imam Ghazali menyebutnya mulhim, malaikat mulhim. Di akal ini biar menang sama nafsu dikasih bisikan baik dari malaikat mulhim. Nah, makanya kadang-kadang kita terlintas di hati, di pikiran kita, pengen sedekah, pengen berbuat ini, berbuat itu, pengen baca Quran, pengen terbesit di hati seperti itu, pengen ngaji dan seterusnya. Itu bisikan ba'ith dari malaikat yang memperkuat kekuatan akal. Kalau kita sambut itu, oh langsung jadi orang taat, orang baik. Kita sambut terus bisikan-bisikan baik. Kemudian sebaliknya nafsu ini diberi kekuatan juga oleh Allah. Bisikan buruk, bisikan jahat, bisikan jelek yang disebut korin. Nah, terkenal dengan sebutan jin korin. Jadi kadang-kadang bisikan jelek, oh ayo ndak usah sholat, oh ayo ndak usah taat, apa sudah kau mari kalang duite, menghabiskan harta aja, dan seterusnya. Bisikan-bisikan buruk. Nah, ini yang menyambut bisikan itu adalah nafsu. Kalau dituruti bisikan itu, maka nafsu akan semakin menjadi-jadi dan dia jadi orang yang jelek, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal dibantu bisikan baik malaikat mulhim, nafsu dibantu bisikan buruk dari setan atau disebut jin korin. Ada 4 kekuatan dalam tubuh kita, dalam 2 kelompok, kelompok akal, kelompok nafsu, dua-duanya saling serang. Terus setiap detik itu manusia dalam dirinya selalu bergejolak itu antara baik buruk, terus seperti itu. Nah, ironisnya nafsu ini lebih dominan, lebih kuat dari akal. Repotnya itu. Ta'arraf nafsaka la ta'man wa ilaha fan nafsu akhbathu min 70 syaitana. Kenali nafsumu karena dan jangan engkau merasa aman dari nafsumu yang selalu mengajak pada kejelekan. Fa inna nafsa akhbathu min 70 syaitana. Nafsu itu lebih buruk, lebih kuat daripada 70 setan. Kekuatan nafsu lebih kuat.
Kalau akal ini diadu sama nafsu, akal kalah sudah. Sampai-sampai jangankan kita orang biasa, para nabi pun, Nabi Yusuf sendiri, nabi itu kan punya sifat ismah. Ismah itu terjaga dari semua dosa. Berarti nafsunya sudah tunduk, nafsunya nggak akan merintahkan kejelekan, nggak akan memerintahkan untuk melakukan dosa, karena nabi ismah sifatnya. Ismatul kasairin malaika wajibatun wa fadlul malaika, dalam kitab Aqidatul Awam seperti itu. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, malaikat itu terjaga dari semua dosa. Mereka makhluk-makhluk mulia. Akan tetapi para nabi juga sama seperti itu, terjaga dari semua dosa dari lahir hingga meninggal. Mereka manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Mereka terjaga dari awal lahir sampai meninggal dari seluruh dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Kalau ada cerita nabi ini, nabi itu, Nabi Adam makan buah khuldi, dilarang kok malah makan, itu kan dosa. Itu bukan dosa, beliau makan dalam keadaan lupa. Manusia tempat lupa, nabi pun bisa lupa. Kalau lupa kan tidak dosa. Kita Ramadan makan 1 piring, 2 piring, 3 piring, legana hati sampai berjuta piring pun kalau lupa ya tidak dosa. Puasa Ramadan lupa makan, lupa minum, nggak masalah. Lupa itu tidak dosa. Para nabi, kalau kita dengar di cerita-cerita para nabi kok ada yang melakukan kesalahan dilarang Allah kok malah diterjang, itu beliau semua dalam keadaan lupa. Dan mereka semua tidak melakukan dosa. Para nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah, bahkan mereka mengungguli derajat para malaikat. Malaikat itu rankingnya masih di bawah nabi. Para nabi itu lebih mulia daripada para malaikat. Sama-sama terjaga dari dosa, tapi para nabi lebih mulia. Itu saja mereka masih khawatir, masih tidak membiarkan begitu saja nafsunya, sehingga Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Aku tidak melepas begitu saja nafsuku, karena sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejelekan. Ini nafsu, dia kuat pengaruhnya, dia sangat kuat sekali pengaruhnya. Apalagi ditambah gebiarnya dunia ini, nafsu tambah kuat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu, jalan menuju surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang enggak mengenakkan, hal-hal yang tidak enak, yang tidak disukai oleh nafsu kita. Sholat subuh-subuh kok tangi sholat, tidak enak. Nek pengennya nafsu tidur sampai siang, nggak perlu sampai muter-muter jame. Ramadan panas-panas kok tidak boleh makan, tidak boleh minum, puasa berat. Punya uang banyak, harus zakat, berat. Terus apa? Dan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, nafsu itu asalnya berontak. Aduh, terus seperti itu. Dia tidak senang dengan hal-hal yang berupa ketaatan yang mana ini jalan menuju surga. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya kata Rasulullah, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu. Mabuk, judi. Kalau sudah seperti itu, mau dari maghrib sampai subuh tidak tidur kuat. Banting kertas cepat, mulai maghrib sampai subuh nggak terasa. Nikmatnya luar biasa. Belum lagi yang ahli zina, alhamdulillah, main perempuan sana perempuan sini, udah seneng loh. Walaupun perlu bayar berapa juta, mengeluarkan uang banyak mahal, tapi diterjang. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsu. Itu jalan menuju neraka. Kalau jalan menuju surga gratis, tidak pakai biaya, tapi berat. Jalan menuju neraka, walaupun biaya mahal, rasanya ringan, rasanya murah, rasanya nikmat. Itu nafsu. Nafsu ini sudah kuat, ditambah gebiarnya dunia ini, mau harta, mau wanita, mau jabatan dan seterusnya, nafsu tambah bergelora nih. Tambah kuat lagi untuk menguasai diri kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tahu ini, akal ini kalau cuma dibantu oleh malaikat mulhim,
bisikan malaikat yang baik tadi cuma dibantu tok kalah akal ini. Karena nafsunya ada dunia, ada bisikan korin tadi itu. Terus apa? Semua yang dilihat di dunia ini semuanya menggiurkan, jabatan, harta, wanita dan seterusnya. Ini manu hambaku ini gak akan mampu melawan nafsunya kalau cuma dengan akal dan bisikan dari malaikat. Harus ditambah kekuatan baru. Maka diutuslah para nabinya, diutus Nabi Adam, nabi sampai puncaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari kita, ngasih ilmu. Akal ini diperkuat dengan ilmu. Dengan ilmu akhirnya akal ini diperkuat lagi dengan amal ibadah, sehingga dia pun menjadi kuat. Cara pertempuran itu seimbang, pasukannya sama-sama kuat. Semakin ilmu ini semakin banyak masuk kepada kita, diiringi dengan ibadah, kebersihan hati terus seperti itu, maka nafsu lama-lama akan jadi tunduk dan kalah. Nafsu ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dimatikan, tidak bisa, cuma bisa ditundukkan. Seperti serigala atau anjing yang liar, kalau dibiarkan liar bahaya, bisa gigit sana sini. Tapi kalau ditundukkan, serigala itu ditundukkan, bahkan bisa dilatih, maka jadi anjing pelacak. Sangat diperlukan untuk melacak bom, melacak ini, melacak itu, bermanfaat nanti. Tapi kalau masih liar bahaya, bisa digigit semua, rabies nanti. Nafsu juga sama. Nafsu ini tidak bisa dibunuh karena memang dikasih dan dimasukkan oleh Allah dalam diri kita. Ada akal, ada nafsu, bisanya ditundukkan. Nah, nafsu ini kalau sudah diperangi oleh akal dengan senjata ilmu, senjata amal soleh, dia ibadah, dilawan nafsunya, maka nafsu ini lama-lama dia akan melemah, dan dia pun jadi tunduk. Jadilah dia nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang ini kenapa? Karena orangnya banyak zikir, banyak ibadah. Karena itu Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, nafsu hati itu akan jadi tenang. Kalau sudah begitu terus dia bertahan terus, dia tundukkan terus nafsunya, maka akan jadi nafsu yang radiyah mardiyah, nafsu yang ridho dengan Allah dan diridhai oleh Allah. Maka irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang sudah tenang, yang sudah ditundukkan, kembalilah engkau kepadaku dalam keadaan ridho dan diridhoi, alias dia menjadi orang yang husnul khatimah. Karena itu nafsu ini setiap saatnya wajib untuk kita lawan. Jangan sampai kita menturuti hawa nafsu. Kalau sudah orang itu dikuasai oleh nafsunya, bahkan orang alim pun, maka ilmunya nanti akan jadi ilmu yang berbahaya. Orang alim dikuasai nafsu, akhirnya ilmunya ini jadi bumerang, senjata makan tuan. Ilmu itu sebetulnya senjata yang hebat, basoka, tembak kalau orang perang. Tapi kalau dipegang sama orang yang hatinya buruk, orang yang jahat, jadinya perampok. Kalau ilmu ini dipegang oleh orang yang hatinya baik, nafsunya sudah tenang, bisa diatur, maka tembak dan pistol itu dipegang oleh aparat, oleh TNI, oleh tentara, bagus, jaga negara, manfaat itu senjatanya. Tapi kalau senjata ini dipegang oleh orang yang dia tadi itu mengikuti nafsunya, orang yang buruk, yang jahat, maka jadinya perampok, berbahaya. Ini kata beliau, engkau berteman dengan orang alim yang menturuti hawa nafsunya, menturuti ambisi duniawinya, dengan orang yang bodoh, orang biasa, tapi dia selalu melawan hawa nafsunya, selalu berusaha ibadah, selalu berusaha membersihkan hatinya. Itu lebih baik berteman dengan orang biasa yang seperti ini, orang biasa yang pengen baik, daripada orang alim yang dia terus menturuti hawa nafsunya, terus menuruti ambisinya, ambisi duniawi, ambisi pengen dihargai, ambisi pengen dihormati dan seterusnya. Karena itu Asy-Syaikh
Al-Buti pernah menasihatkan kepada khususnya pada orang-orang yang alim, orang-orang ulama. Beliau pernah membahas seperti ini. Kadang para ulama itu mereka disetir nafsu tapi tidak memahami, tidak paham, tidak terasa. Contohnya seperti apa? Kadang orang pikirannya yang namanya ulama itu harus kalau undangan ke sana kemari harus naiknya mobil yang mewah, Alphard, Pajero dan seterusnya. Kenapa? Karena ulama ini simbol kehormatan Islam. Seperti presiden simbol kehormatan negara, ulama ini simbol kehormatan agama Islam. Nah, ulamanya pakai sepeda motor, ya akhirnya dihina sama orang-orang selain Islam yang benci sama Islam. Oh, orang Islam apa ulamanya kayak gitu. Akhirnya harga diri Islam ini nanti rendah. Karena itu ulama harus tampilannya pakai mobil yang bagus untuk menunjukkan Islam itu mulia. Pikiran semacam ini kadang benar, kadang tidak, tergantung niatnya aja. Benar-benar bisa jaga niat atau enggak ya? Terkadang bukan untuk menampilkan kemuliaan Islam, tapi sebetulnya dia menturuti nafsunya, pengen dihormati, pengen kelihatan jadi orang yang harusnya seperti itu. Syekh Buti mengingatkan para ulama, kadang-kadang kalau undangan jemputannya mobilannya udah enak, tidak mau dan seterusnya. Kenapa? Oh, karena saya menghormati ilmu, tidak mau harus dijemput dengan mobil yang bagus. Ini kadang-kadang menturuti nafsu, menturuti nafsu. Harus benar-benar hati-hati dalam masalah itu, karena ini membawa nama agama. Beliau menasihatkan seperti itu, masya Allah. Karena itu, kalau memang ada, tidak masalah. Kalau memang ada, para ulama itu memang kendaraannya ada dan seterusnya, ya tidak masalah. Yang salah itu kalau harus ada, ini yang salah. Kalau tidak dijemput dengan mobil, saya tidak mau. Kalau tidak pakai fasilitas ini, saya tidak mau. Ini yang salah. Terkadang kan orang itu, masya Allah, kalau kita lihat orang-orang dulu, orang-orang ulama soleh dulu, atau yang ngikuti ulama dulu, itu dijemput pakai motor, jangan, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Nah, ulama dulu malah para wali songo dulu kalau kita bayangkan naik apa coba? Jalan tidak ada, lewat hutan, lewat ini itu, naik mobil tidak ada, berjalan kaki ke sana kemari, paling mentok, paling istimewa kuda. Tapi itu dilakukan sampai akhirnya seluruh Nusantara jadi Islam, masya Allah. Kenapa? Karena mereka memang dalam melawan nafsunya luar biasa. Kalau sekarang ini para pedai, para orang alim, orang-orang yang berdakwah itu harus benar-benar di dalam mengawasi bisikan-bisikan nafsunya. Jangan-jangan mengatasnamakan kemuliaan Islam, tapi sesungguhnya dia yang ingin dimuliakan. Alhamdulillah min. Karena itu orang alim yang selalu menuruti nafsunya, maka itu tidak lebih baik dari orang bodoh yang dia selalu berusaha menjadi orang baik, melawan hawa nafsunya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masya Allah. Beruntung orang yang bersihkan nafsunya, dan sungguh rugi orang yang selalu menturuti hawa nafsunya. Saya pernah diceritai dulu oleh guru kita Al-Habib Taufik Muhammad Al-Qadir bin Husain As-Sigaf, semoga beliau panjang umur dan afiat. Zaman dulu itu ada orang non muslim kafir, tapi terkenal hebat. Setiap orang datang ke situ minta doa, minta itu, kabul langsung, didoakan langsung sembuh. Ada yang sakit datang doakan langsung nggak lama sembuh. Yang ini punya masalah ini semuanya datang ke situ sembuh, ngalang-ngalang kiai sudah. Hebat ini orang, terkenal, semua didatangi oleh orang-orang dari segala penjuru, pengen minta obat, pengen minta doa, pengen ini, pengen itu, anaknya bandel didoakan dia, terus tidak bandel lagi dan seterusnya. Hebat ini, sampai-sampai ada seorang soleh, ini saking tersohornya terdengar oleh orang soleh ini, wah ini bahaya ini orang bukan orang Islam, ini non muslim ini. Pengaruhnya begitu luar biasa, bahkan yang ke situ bukan hanya non muslim, orang Islam pun banyak yang berobat ke situ, banyak minta doa ke situ. Bahaya nih kalau diterus-teruskan, bisa jadi orang ini nanti akan memurtadkan orang-orang Islam yang datang ke situ, dijak masuk agamanya.
wah orang ini nggak bisa didiamkan. Akhirnya orang ini karena saking dia mikir ini berbahaya, orang ini memurtakan orang banyak nanti, dia akhirnya bawa pisau datang ke orang tersebut. Ini orang ini pas sampai di depan rumahnya tidak dibuka pintu. Loh, kenapa saya bertamu? Enggak, kamu bawa senjata tajam. Takut nanti kayak saya kamu lukai. Enggak tak buka. Ya wes, sekarang pisaunya saya buang. Kaget orang itu, belum dibukakan pintu kok tahu, padahal pisaunya disembunyikan di pakaiannya. Enggak ada yang ngasih tahu, tapi sudah tahu. Ente jangan masuk dulu. Ente bawa senjata tajam, harus dibuang dulu. Kaget deh, kok bisa tahu? Buang. Setelah dibuang masuk. Setelah masuk akhirnya orang soleh ini datang ke situ bukan minta doa, bukan apa, tapi ngajak dia supaya masuk Islam. Sampai ini toko, sampai terkenal, masya Allah, sampai bisa diberi keistimewaan yang luar biasa oleh Allah. Ayo masuk Islam biar sampai ini jadi orang yang sempurna dari sisi Allah. Ayo masuk Islam dengan ajakan yang halus gitu. Lama sejam 2 jam tetap tidak mau. Akhirnya sudah capek, orang yang soleh ini ngamuk. Oh, kamu ini suruh mau Islam gak gelap, nesu-nesu. Tadinya ngajak Islam dengan halus, sekarang dia ngamuk. Ketika ngamuk, langsung orang ini tiba-tiba asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam. Kaget dulu. Tadi saya ngajak kamu masuk Islam dengan baik-baik, dengan lembut, tidak mau masuk sampai berjam-jam. Ini saya baru ngamuk sekali, kamu langsung masuk Islam. Apa ini maksudnya? Maka dia menerangkan, wahai orang soleh, wahai orang yang datang, kamu tahu saya dapat keistimewaan ini kenapa? Karena setiap saat nafsu saya itu pengen apa, saya lawan, tidak tak teruskan. Pengen makan sate itu tak lawan, pengen makan ini tak lawan, pengen ke sana tak lawan terus setiap harinya. Sampai saya ini punya keistimewaan gara-gara melawan nafsu, saya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang biasa. Saya bisa punya keistimewaan yang dimiliki oleh orang khusus, tidak seperti orang-orang biasa. Ini kamu tahu semua ini saya bisa jadi seorang seperti kenapa? Kuncinya satu, saya melawan nafsu saya. Nah, kamu tadi pas ngajak masuk Islam dengan cara halus, itu nafsu saya ngajak ayo Islam, tak lawan. Tapi ketika kamu pas marah-marah tadi, ayo Islam, nafsu saya jangan, wah Islam kok kasar, jangan masuk. Akhirnya saya ikuti, saya masuk Islam, saya lawan nafsu saya. Akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Dari cerita ini dapat diambil kesimpulan, orang itu kalau melawan nafsunya, pasti nanti dia akan sampai pada jalan yang benar. Walaupun dia di luar Islam, kalau dia melawan nafsunya terus nanti akan ketemu dengan jalan benar. Pasti akan jadi orang selamat. Orang melawan nafsu itu, masya Allah. Dan orang yang melawan nafsu itu akan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ini adalah salah satu tugas utama kita di dunia ini agar selalu melawan nafsu kita. Kalau orang yang ahli maksiat, maka nafsunya harus dikekang, dilawan. Mabuk, jangan mabuk. Mau berzina, jangan zina. Mau berjudi, jangan judi. Diperangi itu. Nah, begitu juga orang kita ahli taat pun, orang yang sudah tobat taat pun nafsu tetap diperangi. Nafsu pengen dipuji, nafsu pengen dihormati, nafsu pengen punya nama baik, nafsu pengen dipandang orang, nafsu pengen dihargai. Itu semua nafsu. Kadang orang sudah berjasa, ahli taat, dulunya maksiat sekarang ahli taat, itu nafsunya ayo hormati aku, puji aku. Nah, kalau ada orang yang tidak muji dia, yang tidak hormati dia marah. Ini nafsu juga perlu dilawan seperti itu. Jangan pernah kita mau penilaian orang, yang kita tuju adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus seperti itu. Mau kita masih jadi orang yang banyak dosa, melawan nafsu, atau kita mungkin sudah tobat, alhamdulillah sudah jadi orang baik, merubah hidup, itu pun perlu melawan nafsu. Nafsu apa tadi? Nafsu itu tadi pengen dipuji, pengen ini, pengen itu, pengen dihormati dan seterusnya. Ini juga bagian daripada nafsu yang harus dilawan. Karena itu beliau ini tadi mengatakan seperti itu. Wong alim pun nek dia nurutin nafsu, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen ini, pengen itu, nurutin nafsunya, itu lebih baik jangan berteman sama dia.
lebih baik berteman sama orang biasa yang dia ini benar-benar bersih hatinya melawan hawa nafsunya. Ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar mampu melawan nafsu kita sehingga nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, dan setelah umur panjang sehat walafiat kita saat kembali kepada Allah, kita masuk dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang yang mempunyai nafsu yang sudah tenang, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke surgaku dalam keadaan ridho dan teridoi. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut yang dipanggil oleh Allah tersebut dengan panggilan indah tersebut. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul al-Fatihah.